dong dari teman-teman, semangatnya dong. Boleh ini dulu dong, applause dulu dong teman-teman. Oke, kita nggak akan mulai kalau teman-teman belum applause semua nih. Saya belum lihat nih, semuanya belum tepuk tangan. Oke, boleh applause dong teman-teman. Oke, ya biar makin semangat pagi ini ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya ya untuk acara inti kita ya hari ini yang akan dipandu oleh Pak Kemal nanti ya teman-teman. Silakan Pak Kemal. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Baik, terima kasih Dar Putra ya. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita langsung aja. Hari ini saya akan memperkenalkan bintang tamu kita di acara Power Session ini. Sedikit background-nya teman-teman ya, ngundang beliau ini susah teman-teman ya. Kenapa? Karena saya nggak bisa tembus langsung. Saya mesti izin sama Ibu Novi Imelda, lalu sowan sama Pak Benny, sama Mas Adi, baru akhirnya izinnya keluar teman-teman ya. Nah, dari company mana sih beliau? Ini sebenarnya dari keluarga besar Prudential juga ya. Mungkin teman-teman saya ingat waktu zaman dulu saya masih jadi agen baru-baru ya, di salah satu skrip jualan saya pada saat trial closing, setelah jelasin Prudential, saya jelasin grupnya Prudential. Nah, waktu itu saya bilang bahwa Prudential juga grupnya gede loh, Pak, Bu, ya calon nasabah, ya ada ini, ada itu. Nah, kalau misalnya di Asia itu juga ada namanya waktu itu namanya teman-teman Prudential Asset Management di Singapura dan Prudential Fund Management Berhad, kalau nggak salah, Berhad ya. Saya sampai apal tuh karena udah di skrip dari zaman dulu ya. Nah, sekarang sejak tahun 2011 ya, entity-nya sudah ada di Indonesia, teman-teman ya, dengan nama Eastspring Investments Indonesia tentunya. Yuk kita lihat sebentar videonya Bro Dwi ya, Mas Dwi, silakan Dwi. 25 years ago, we began as a small investment team within Prudential Singapore. Today, Eastspring is one of the largest Asian asset managers. From the start, our mission has been to connect investors with the best investment opportunities. And we are proud that investors globally trust us to protect and grow their money. Our global expertise, together with our deep understanding of Asian markets, allow us to see the world through a uniquely Asian lens. This enables us to bring new insights and innovative solutions to our clients. Our diversity enhances richer debates, improves decision-making, and helps us deliver long-term performance for our clients. We recognize that investing responsibly is an important corporate trait, which is key not only to long-term business success, but also a better future for all. Continually, we are doing well by doing good, by giving back to communities that we operate in. The long-standing connections we have with our clients, partners, and employees are at the core of everything we do. As Asia comes of age, we believe the next 25 years will bring even greater success for our investors, our partners, and Eastspring. Baik, terima kasih Dwi ya. Jadi sebetulnya teman-teman ya, Eastspring Investment ini cuma beda 1 tahun berdirinya dari Prudential Indonesia teman-teman ya, tahun 94. Tapi saya nggak mau ngomong banyak-banyak. Nah, Dwi bisa tolong di show foto pembicara kita hari ini? Nah, ini namanya adalah Pak Abraham Ara. Saya manggilnya Mas Ara aja ya. Beliau adalah Head of Intermediary and Institutional Business at Eastspring Investments, teman-teman ya. Sedikit background tentang beliau, ya beliau ini sebenarnya banyak malang melintang di bidang perbankan dan investment ya. Jadi kalau saya lihat dari pengalaman kerja beliau sebelum di Eastspring sejak lumayan ya. Beliau ini memang menjadi Head of Intermediate and Institutional Business ini belum lama ya. Jadi baru di tahun 2020 kemarin ya. Sebelumnya di Private Banking Investment Head di CIMB, Head of Investment and Insurance di Bank Mega ya, dan juga di Commonwealth Bank itu di beberapa posisi teman-teman, dan sebelumnya juga di SSBC ya. Pendidikan beliau background-nya adalah Bachelor of Business and Commerce ya, Marketing Management ya di Monash University ya. Tanpa kita lebih lama lagi teman-teman, kita sambut yang meriah, kita beri applause yang meriah untuk Pak Abraham Ara dari Eastspring teman-teman. Silakan Mas Ara.
Selamat siang Pak Kemal dan teman-teman. Ya, Apa kabar? luar biasa dahsyat. Yes. Grow and multiply now. Saya lupa ya kalau sama One Vision harus lebih semangat gini. Ya. Mas Ara izin ya, saya jadi moderatornya nih, ya biar Silakan. kita ngobrolnya tektokan dan udah pasti teman-teman yang hadir sekarang udah ada berapa? 163 orang ya. Pastinya juga pengen tahu lebih banyak tentang apa saudara sekandung Prudensial ini ya. Iya, luar biasa. Iya, teman-teman, Pak Ara ini ada bahannya ya, tapi udah nitip ke saya juga sebetulnya beliau kalau memang ternyata udah banyak diskusi di chat ya, mungkin untuk sementara saya minta tolong beliau berhenti dulu, ya mungkin kita tanya jawab ya teman-teman ya. Intinya santai ya. Baik, mungkin Pak Ara bisa memperkenalkan dulu Pak Ara, mungkin sedikit tentang eSpring ya, lalu kita lanjut aja mengalir aja. Thank you Pak Ara. Oke, thank you Pak Kemal. Jadi selamat pagi teman-teman. Tentunya banyak terima kasih. Maaf, saya ternyata harus nge-charge laptopnya dulu. Jadi banyak terima kasih atas undangannya pagi ini dan sebelum perkenalkan nama saya Abram Ara. Saya itu untuk head untuk intermediary sama institution business dari eSpring Investment Indonesia. Betul kata Pak Kemal. Saya itu baru bergabung tahun lalu. Ya, salah satunya juga kenapa? Karena memang eSpring Investment Indonesia itu salah satu bisnisnya selain dari Prudential tentunya sebagai sister company kita tuh juga puji Tuhan dipercaya oleh beberapa party di luar dari Prudential untuk mengelola dananya. Nanti saya juga ceritakan nih di bahan presentasi saya ya. Jadi saya nggak akan berbicara market update panjang lebar pada hari ini, tapi saya lebih ingin memperkenalkan ke teman-teman itu siapa eSpring Investment. Dan kita tuh juga lumayan bangga, mungkin teman-teman pernah tahu ya di berita kemarin beberapa manajer investasi kan dipanggil-panggilin tuh, ya. Dan kita lumayan bangga karena kita tidak dipanggil. Berarti kan itu, ya puji Tuhan sih, tapi itu menunjukkan bahwa kita tuh mengelola dana tuh prudent loh, gitu loh. Jadi dipanggil aja enggak, ya memang kita juga melakukan due diligence tahu sekali dengan pihak-pihak mereka itu, dan sejak 2 tahun inilah kita mendapatkan cukup banyak kepercayaan baik dari perusahaan-perusahaan BUMN skala besar, dari asing pula yang naruh dananya ke Indonesia ya, begitu pula dari domestik. Nah ini saya pengen cerita ini teman-teman bisa ceritain juga ke para calon nasabah atau nasabah gitu, pentingnya itu pengelolaan dana, nggak cuma hanya return, tapi kan kita bicara mengenai pengelolaan yang prudent ya dan berkelanjutan gitu. Nah itu pentingnya di sini. Kalau saya boleh sharing ya ke teman-teman. Nah, oke, semoga udah kelihatan ya Pak Kemal ya. Sudah. Oke, jadi biar teman-teman lebih tahu aja siapa itu eSpring ya, biasa teman-teman tahu ini kan sebagai sister company. Jadi secara overall di dunia satu global, kita tuh udah punya cabang di mana-mana. Kita mengelola dana lebih dari US 220 billion. Ya, ini satu dunia. Nah, secara komposisi ini puji Tuhannya kita itu dipercaya oleh berbagai pihak selain dari Prudential ya untuk mengelola dana, dan nggak cuma di Indonesia, kalau kita ngomong di Singapura, di Malaysia, di Taiwan, di UK itu beberapa pension fund besar juga dana pensiun itu mempercayakan pengelolaannya kepada kita juga. Kemarin di Amerika sendiri kita juga close mandat itu kalau nggak salah sekitar berapa tuh ya 300 billion US kalau nggak salah untuk mengelola dana salah satu pension fund terbesar di Amerika juga ya. Dan nanti saya juga ceritain di dalam negeri sendiri kita juga banyak project tentunya ya. Saya nggak boleh sebutin nama kliennya juga yang kita kelola dananya, cuma nanti saya kasih hint-hint aja lah teman-teman ya. Ini dia kita juga tahun lalu puji Tuhan kita juga dapat Best Fund House of the Year juga dan Best Asia Bond House ini secara eSpring secara grupnya di tahun 2020. Ini penghargaannya yang luar biasa ya, di antara fund house tuh kita menang. Nah, tentunya juga mungkin teman-teman pernah mendengar cerita mengapa pentingnya itu environmental, social, and governance ya. Tentunya eSpring sendiri sudah mengedepankan itu sejak tahun 2014. Kita sendiri bekerja sama dengan berbagai macam agensi karena kita percaya kalau emiten yang investasi di mana kita pilih ini emitennya mereka memiliki prinsip environmental, social, and governance yang bagus, tentunya juga biasanya keuangannya tuh sustainable tuh. Mungkin teman-teman kan pernah dengar kayak kemarin tuh barusan di terusan Suez, kanal Suez, ada kapal yang malang melintang gitu, katanya ketiup angin ya, jadi nutupin satu kanal. Nah jadi akhirnya bisnis nggak bisa jalan, itu kan kasihan emiten atau perusahaannya itu kan
keuangannya juga akan berat gitu. Dan kalau mungkin teman-teman pernah dengar ada oil spill ya, itu kan juga intinya untuk membereskan itu semua kan keuangannya juga menjadi berat di perusahaan itu dan belum tentu sustainable. Nah, di Indonesia sendiri, kita mengelola dana itu lebih dari 88 triliun. Tentunya juga terima kasih atas dukungan teman-teman Prudential nih. Sebagian besar juga kita masih mengelola dana Prudential. Kita memiliki berbagai macam reksadana, unit link, dan tentunya mandat. Kontrak mandat itu adalah, jadi misalnya nih kita juga, thank God kita tuh juga ditunjuk oleh pengelola dana haji terbesar di Indonesia, maaf saya nggak bisa sebutin ya, tapi mungkin teman-teman bisa tebak lah, untuk mengelola dananya juga. Dan untuk insurance itu nggak cuma Prudential loh, kita juga surprisingly ya, ini teman-teman insurance yang lain di luar Prudential tuh ada beberapa yang nitipin pengelola dana ke kita juga. Jadi teman-teman boleh bangga nih atas hal ini. Cuman maaf saya nggak boleh sebutin nih mereknya apa gitu. Cuman itulah gimana kita seprudent itulah makanya kita bisa mendapatkan pengelolaan dana bahkan dengan bank ya saya sebutnya ya Bank Indonesia juga kita juga ada pengelolaan dana juga gitu reserve-nya cadangan jadi dipercaya segitu besarnya lah oleh pihak-pihak yang mereka ini jadi kita kenapa bisa besar. Di Indonesia, ini gambarannya untuk dunia manajer investasi. Saat ini kita di posisi kedua secara dana kelolaan. Ya, ini teman-teman kita semua yang kurang lebih kita saingannya di top 10 ya. Dan memang di industri di Indonesia ini yang agak agak nyelenehnya. Kalau teman-teman lihat, 10 top 10 ini menguasai dari 80% dana kelolaan nih untuk investasi. Sisanya ini diperebutkan oleh 87 lainnya. Jadi itulah kenapa pentingnya itu teman-teman bisa cerita ke klien tuh kenapa pentingnya itu Eastspring kenapa bisa menjadi besar, dipercaya oleh siapa aja dan ini pengelola dana itu penting karena kan kita ngomong insurance sampai dengan usia yang sangat-sangat later ya bisa 99 tahun gitu ya. Parah. Ya, Pak Kemal. Kalau boleh ke slide sebelumnya, boleh ya? Silakan. Boleh. Kalau mau tanya silakan aja. Langsung. Sebagai pihak yang netral aja nih, ya. Boleh. Jadi biar mewakili teman-teman, mudah-mudahan ya teman-teman agent bisa mewakili. Kalau enggak bisa ditanya di chat. Mas Ara, Eastspring ini kan hampir tidak kelihatan ya. Kalau kita lihat Schroeder itu udah kayak gimana gitu. Sebetulnya mulai muncul di top 10 ini mulai tahun berapa sih di Indonesia, Mas? Oke, good question. Thank you, Mas Kemal. Jadi gini, background-nya Eastspring sendiri itu kita itu mulai dapat izin berdiri di Indonesia tahun 2012. Ya, jadi sekarang umurnya tuh hampir 10 tahun lah tahun depan ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong di top 10 ini tuh kita sudah ada sejak 4 sampai 5 tahun lalu gitu. Tapi betul seperti yang Pak Kemal bilang, kenapa kok keluar itu brandnya belum ada? Karena kita masih fokus sama pengelolaan Prudential sampai dengan 2-3 tahun lalu. Nah, karena puji Tuhan ada demand dari luar untuk mengelola dana ke kita juga, makanya mulai sekarang kita buka. Gitu Pak Kemal. Nanti saya juga bisa ceritain tuh ada contoh beberapa klien kita tuh reksadana udah mulai didistribusikan di 19 partner bank dan e-channel. Gitu Pak Kemal. Jadi di slide ini nih Mas Ara saya bisa langsung lihat bahwa kalau zaman saya dulu jadi agent gitu, kalau misalnya lagi diadu sama kompetitor, oh yang ini dikelola sama Schroeder gitu. Kalau kamu di mana? Prudential Asset Management. Apa tuh? Tapi kalau lihat slide ini, waduh, boleh diadu ini, Mas Ara ya. Betul. Maksudnya teman-teman bisa bangga lah bahwa ya memang brand kita belum sebesar Schroeder karena kan mereka tuh udah ada sejak bayangin saya kelar kuliah aja tuh mereka udah ada. Saya belajar juga dari mereka gitu. Betul. Kita new challenger tapi puji Tuhan kita dapat kepercayaan dari klien-klien kita dari luar negeri sama dari dalam negeri itu lumayan besar gitu Pak Kemal. Iya. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman semua di sini terutama teman-teman agent yang lagi start jualan, jangan lupa ya pada saat teman-teman menawarkan produk, ini yang jagain produk investasinya itu Eastspring loh teman-teman ya dengan kualitas raksasa kayak gini loh ya tinggal satu step lagi ngalahin nomor 1 nih ya. Oke, Mas Ara, silakan Mas. Oke, thank you Pak Kemal. Ya, jadi yang pasti nanti saya ceritain di belakang tuh bagaimana kita mengelola dananya. Tapi maaf saya nggak bisa sharing materinya karena itu rahasia perusahaan ya. Ini sekilas saja, ini manajemen tim kita ya. Jadi Chief Investment kita Pak Ari, mungkin teman-teman udah tahu, CEO kita Pak Alan ya, mereka background-nya juga luar biasa, berada dari dunia investment dan Pak Rian satu lagi adalah direktur untuk syariah bisnis dan produk kita. Nah, 3 ini udah memiliki kredibilitas. Itu yang penting ya kredibilitasnya itu sangat
mereka juga memiliki track record yang luar biasa. Ini dia. Terus bagaimana kalau namanya kita kan juga banyak pengelola dana syariahnya juga ya, dan kebetulan kita juga dipercaya sama beberapa bisnis-bisnis syariah untuk menempatkan dana. Nah, tentunya kita harus mengelolanya juga benar. Ini pengawas syariah board kita, Pak Haji Igi Aksin sama Pak Ruli Intan Agustian ya, dan mereka juga track record luar biasa. Ini komisaris kita ya. Jadi teman-teman bisa lihat secara background-nya. Ini secara garis besar aja penghargaan yang kita terima di Indonesia ya. Kita terima juga lumayan banyak juga teman-teman untuk harganya, dan inilah ya, teman bisa ceritain lah bahwa kita juga dipercaya. Nah, saya mau ceritain apa yang menjadi pembeda kita. Bagaimana dengan manajer investasi lain, kok yang kemarin ada yang dipanggil, kok kita bisa enggak gitu ya. Jadi bagaimana kita menjaga pengelolaan dana itu? Jadi pertama kita punya namanya investment committee. Investment committee ini tugasnya adalah untuk mengawasi pengelolaan dana ini diletakkannya secara baik atau benar atau bagaimana. Jadi contohnya nih teman-teman, sebuah reksadana saham ya, itu harusnya maksimum penempatan di satu emiten, misalnya di BBCA atau di BBRI, itu maksimum 10% dari dana kelolaannya. Nah, itu dan strategi juga sama, kita beliin ke saham-saham mana aja, itu ada SOP-nya kita semua tuh. Kayak contohnya, kita itu cuma boleh beli saham-saham itu yang kapitalisasinya tuh besar. Besar tuh gini, definisi besar tiap manajer investasi itu beda-beda loh. Kalau kita definisi besarnya adalah 50 triliun ke atas. Dan definisi kecil kita adalah 30 triliun ke atas. Tapi ada juga manajer investasi yang punya definisi berbeda. Besar tuh misalnya 30 triliun ke atas, kecil tuh 10 triliun ke atas. Nah, kita enggak. Kita tuh definisi besarnya tuh sangat besar gitu. Makanya mungkin kalau teman-teman lihat fund fact sheet ya pemilihan sahamnya itu lagi. Kenapa? Ya karena kita harus make sure emitennya bagus, likuiditasnya juga terjaga. Kita punya tim investment yang sangat mumpuni ya. Mungkin ini saya sampai ceritain CV-nya teman-teman karena ini penting. Kenapa kok beberapa emiten-emiten besar juga mempercayakan pengelolaan dana ke kita ya. Jadi ini semua Pak Ari yang selaku chief investment-nya, teman-teman juga udah lihat pengalamannya juga luar biasa ya, background-nya juga luar biasa. Kita miliki head equity-nya Pak Kong Chen ya, head fixed income-nya Pak Hengki. Ya, kita juga punya fixed income sendiri, bayangin teman-teman, dan kita juga didukung sama namanya analis. Analis ini membantu para fund manager untuk nentuin nih emiten mana yang mereka akan masukin. Jadi kalau misalnya nih kayak sekarang kan ada salah satu fund kita juga kita beliin ke Bank Jago atau Artos ya, itu kan luar biasa juga. Nah, gimana kita bisa mendapatkan yang terdepan itu ya, salah satunya adalah kita punya tim research sendiri nih, bagian yang mereka keliling mana emiten bagus. Begitu pula fixed income, mana yang credit ratingnya mumpuni untuk corporate bonds dan sebagainya ya. Nah, kita juga punya yang terpisah ini adalah namanya tim dealing. Nah, jadi untuk lebih jelasnya gini teman-teman, kasarannya ya. Jadi seorang fund manager, saya mau ceritain lebih detailnya aja. Jadi bagaimana kita memilih melakukan investasi proses itu tuh sangat ketat ya. Jadi seorang fund manager dalam membeli suatu emiten ya, misalnya dia mau beli saham BBCA atau BRI ya, itu nggak fund manager yang ngelakuin semua. Jadi misalnya Pak Kong Chen tuh cuma bilang, oke, saya mau beli BRI harga segini ya. Oke, Pak Kong Chen itu cuma ngasih order gitu aja. Nanti tim dealing dia yang akan mencari keluar dengan harga yang wajar tuh berapa, brokernya ke siapa, ya, dia akan bergerak sendiri. Nanti ada tim terpisah lagi, tim operation. Tim operation itu yang melakukan eksekusinya. Nanti di luar itu lagi ada lini defensif keempat, yaitu internal risk compliance kita. Nah, itu mereka nanti akan melihat bagaimana itu proses berjalan secara baik apa enggak. Nah, suatu kesatuan proses ini ya, kita tuh memiliki yang namanya sistem. Maaf, saya stopin dulu. Saya mau sharing sistemnya, tapi kalau bisa teman-teman gak usah ceritain ya. Ini karena Pak Kemal yang minta, maka saya ceritain aja teman-teman. Nah, ini dia. Kita punya suatu sistem nih online. Namanya itu Aladdin. Teman-teman bisa Google aja. Aladdin ini telah digunakan oleh berbagai macam fund manager ternama di dunia, JP Morgan, BlackRock, itu semua. Jadi cara kerja sistem ini adalah, yaitu seorang fund manager, di portfolionya kelihatan nih, dia beliin di angka berapa semuanya. Ini semua mulai dari fund manager, dealing, operations, sampai compliance, sampai grup kita yang di Singapura, itu bisa lihat.
isinya tuh apa, bener nggak, sesuai sama SOP-nya nggak, gitu. Jadi nggak ada lagi yang katanya, oh kita akan beliin ini, nanti jual lagi, apa semuanya jadi fund manager yang jadi rajanya, yang ngatur sendiri. Itu nggak bisa di Spring. Ya, porsi sampai sedetail tracking error, liquidity, itu semua pihak bisa ngelihat sampai dengan CEO kita. Ya, jadi kalau begitu ada satu nakal aja, kasarannya gitu, pasti ketahuan. Begitu pula ini exposure-nya, mau ke dibeliin Asia Pasifik ya, kayak ini kan ada Greater China, kok teman-teman juga ingat lah ya, GCI berapa sih persentasenya. Nah ini tuh lebih ke arah ke country-nya berapa persen, industri sektornya, sampai sedetail sampai kita tuh punya namanya tracking error. Tracking error tuh maksudnya gini, terhadap benchmark IHSG kita lebih perform atau lebih jelek. Kalau ditanya lebih jelek terus kok bisa, kalau performnya juga luar biasa, itu juga akan menimbulkan tanda tanya ke tracking error-nya juga gitu. Ini sama juga untuk fixed income-nya gitu teman-teman ya. Nah, by the way ini teman-teman kalau mau ada tanya langsung tanya aja ya daripada ya silakan Pak Kemal. Ini komen aja, nggak usah balik ke slide investment team ya. Cuman kebetulan salah satu dari mereka saya pernah ketemu face to face gitu. Karena kebetulan istrinya teman saya lah. Cuma saya nggak boleh kasih tahu lah orangnya siapa. Mas Ara tahu lah. Ngobrol-ngobrol. Oh ternyata kamu di Prudential ya Mal. Iya. Aduh Mal, Prudential bikin stres katanya. Kenapa Pak? Ketahuan deh kalau Pak ya jadinya ya. Ya itu, aduh prudennya minta ampun ya. Gue tiap hari nggak bisa tidur karena dikejar-kejar terus. Artinya memang kami di Prudential itu betul-betul mengharapkan ekspektasi yang tinggi ya Mas Ara ya dalam kondisi-kondisi apapun ya. Jadi memang kadang-kadang kami di lapangan tuh nggak tahu apa yang dilakukan tim Eastspring untuk memperjuangkan agar semuanya everything bisa baik lah gitu ya, walaupun di masa pandemik seperti ini ya. Lalu ada beberapa komen Mas Ara, nggak usah dilihat ke chat saya aja gitu ya. Cuman beberapa komen aja sebentar ya. Ya ada dari Pak Herman ya. Saya kira Eastspring itu kerjasama eksklusif dengan Prudential. Jadi ternyata ada juga ya. Bahkan insurance company sudah mulai percaya nih ya. Jadi kalau teman-teman agent nggak percaya sama Eastspring keterlaluan ini. Ya udah kompetitor udah percaya ya. Terus Pak Anton bilang hebat banget ya bisa di atas Schroder, Mandiri, BNP Paribas yang kita udah kenal udah lama banget. Ada Ibu Liana mau nanya nih Mas Ara, kalau boleh tahu top 10 emitennya apa aja? Mestinya kita bisa lihat di laporan ular ya. Tapi mungkin buat apa Mas Ara dikasih tahu aja yang gede-gedenya kan udah itu terbuka kan ya. Betul, jadi bisa lihat di fund fact sheet-nya masing-masing. Ini on top of my head, saya cuma ambil yang value aja ya. Itu balik lagi, sektor banking kita masih suka. Nah, yang kita suka itu dengan cara fund manager kita kan juga muda-muda. Nah, ini tuh bagusnya tim investment kita tuh penggabungan antara yang muda dengan yang tua, yaitu Pak Ari itu. Pak Ari itu misalnya kita tuh selalu bilang seperti pengawasnya kita lah gitu. Jadi muda itu kan jiwanya agresif. Nah, itu yang kita juga butuh juga untuk melihat ke depannya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah tahu kalau reksadana di Indonesia kan IHSG itu aja ya, sektor perbankan lah, balik lagi ke mining, ke coal. Nah, kita nggak melihatnya secara itu. Jadi ada suka yang nanya, oh price over earning, price over book value. Bapak Ibu, dengan keadaan seperti berubah ini, bayangin, 70% investor dari pasar modal itu udah bukan institusi. Retail Bapak Ibu. Bitcoin harga bisa naik kemana-mana ya. Jadi the game is changing begitu. Jadi cara kita melihat investasi juga harus berubah. Kayak contohnya digital bank, bank jago. Itu kita juga suka. Kita juga invest di sana mulai dari awal. Ya betul dari awal pasti ada perdebatan. Fund manager kita yang muda suka. Yang tuanya tuh biasanya oh hati-hati dulu gitu karena book value sama earnings-nya nggak sesuai gitu. Jadi top 10 emiten tuh akan selalu berubah dan bayangin ini semester 2 Bapak Ibu kan mungkin udah denger ya Tokopedia itu Gojek itu akan IPO, Traveloka ya. Tenggotnya karena kita adalah top 10 fund manager itu biasanya kita punya posisi duluan untuk bisa berinvestasi. Tapi nungguin aja nanti Bapak Ibu ya di fan fact sheet-nya. Saya nggak boleh cerita lebih dalam nih. Ntar bulan depan saya nggak ada lagi di Spring. Gitu. Cuman rest assured top 10 itu nggak akan kayak dulu lagi. Nggak, ya sementara masih lah BBRI, BCA itu yang top 10 kapitalisasi besar karena kita kan harus menjaga liquidity ya ke nasabah. Jadi kalau mau subscribe anytime bisa, mau pencairan anytime juga bisa gitu. Cuman itulah yang saya boleh ceritain ke Bapak Ibu. Kita akan lebih agile ya namanya ya. Makanya kalau kadang lihat fund fact sheet itu udah mulai seru nih. Kita suka digital bank, kita suka electric cars. Makanya kan nickel itu kita juga agak banyak. Dan yang luar biasa tuh kita lagi suka paper.
itu juga ada cerita seru tuh. Kenapa kita kok kalau pernah lihat tuh kita juga sempat invest ke Ciwi Kimia gitu. Jadi itu ternyata di Eropa pas lockdown, Bapak Ibu. Ternyata ini lucu juga sih, kebutuhan utamanya adalah tisu toilet ternyata di orang-orang bule itu kebutuhan utamanya. Dan karena di Eropa pabrik papernya juga lockdown, akhirnya ngambil dari Indonesia. Ya udah kita pas kebetulan bisa dapat bocoran, pasang posisi di sana. Nah puji Tuhan hasilnya juga luar biasa. Gitu sih Pak Kemal, kurang lebih untuk menjawab. Jadi memang betul-betul dipantau ya dinamika yang terjadi di dunia ya, Mas Ara ya. Betul. Mas Ara, ini ada beberapa pertanyaan, nggak apa-apa saya bacain ya. Ya, silakan. Ada yang sifatnya helikopter view ya. Tapi kan ini kan pasti suara hati dari teman-teman di lapangan ini ya. Mumpung suhunya yang ngomong nih hari ini ya teman-teman. Ya kita applause sekali lagi buat Pak Ara teman-teman ya. Thank you. Pak Ara, kan tiap fund itu kan pasti beda-beda ya karakternya ya. Yang membuat admin fee tiap fund beda itu di Prudential tuh apa sih Pak sebetulnya? Basically apanya sih? Oke, jadi orang-orang yang terlibat di dalamnya atau industrinya atau gimana? Ya, jadi secara kasar gini, tiap fund tuh punya strategi beda-beda. Kita juga, to be honest, memang fund kita tuh bukan yang termurah. Kenapa? Karena kita invest di sistem. Invest di sistem itu kan mahal. Tapi tujuannya baik, yaitu kita bisa menjaga resiko. Ya mungkin ya ini salah satu yang positifnya adalah Bapak Ibu bisa lihat sendiri kan, Ispring juga nggak dipanggil, padahal kita juga ngelola dana loh di sana loh. Yang depannya B, belakangnya S. Ya, tengahnya isi sendiri lah ya 2 hurufnya itu ya. Kita juga ngelola dana mereka gitu. Tapi puji Tuhan kita nggak dipanggil karena memang mereka tahu kita menggunakan sistem ini semua. Nah sama dengan admin fee. Admin fee itu beda-beda kenapa? Jadi untuk fund yang butuh active management, yang fund manajernya tiap hari ngeliatin, betul mau nggak mau itu biaya mahal. Kenapa? Karena Aladinnya akan kepake terus. Kalau fundnya lebih pasif, ya fixed income fund atau equity yang pasif lah gitu, yang cuma ngikutin indexing gitu, kayak REF gitu. Nah, itu biasanya admin fee-nya murah. Gitu sih jawabannya, Pak Kemal. Iya. Ini Mas Ara nggak apa-apa ya kalau tiba-tiba bahannya jadi nggak kebahas semua. Nggak apa-apa. Feel free, saya lebih suka kayak gini aja. Memang ya saya coba memoderate ini ya. Makasih Ko Jongki ya. Kemudian ada Dr. Samsul sama Dr. Anton ya. Nanyanya sebetulnya sama, Mas Ara itu juga yang ya di tim kita juga ya. Ya sorry to say ya, saya nggak nyebut company-nya, tapi kan lokal company kita di investment ini juga ada juga di masa pandemi ini yang bermasalah ya, bahkan yang besar-besar lah ya, yang dari zaman Belanda udah ada sebetulnya ya, itu kan sebetulnya udah yang asing juga ada yang akhirnya nggak kuat exit. Kalau pernah dengar Aberdeen Investment Management, ya itu juga akhirnya keluar nggak kuat. Mas sebetulnya ada dua pertanyaan sebetulnya. Kurang lebih apa sih yang men-trigger sehingga bisa terjadi seperti itu, Mas? Gitu. Internally ya, karena kalau externally semua juga kena gitu. Tapi internally apa sih yang membuat mereka tuh jadi seperti itu tanpa menyebutkan company-nya, Mas? Kira-kira aja yang bahasan umum aja yang Mas Ara boleh terbuka. Nggak apa-apa. It's a very good question. It's a valid. Yang pertama adalah sifat manusia yang greedy, itu dia. Jadi Indonesia ini, Bapak Ibu, trennya adalah suku bunga akan makin kecil. Jadi nggak akan lagi nih suku bunga tinggi-tinggi ke depannya. To be honest, kita melihat jarang. Negara maju, kalau Bapak Ibu bandingin, Amerika, China, Australia, itu suku bunga 0,1 gitu. Itu normal. 3,5 ya Mas ya? Kita sekarang masih 3,5, betul. Jadi bayangin Amerika 0, Jepang aja minus ya, naruh uang minus mending pinjam uang di Jepang. Gitu. Jadi dan apalagi ditambah keadaan COVID, semua ekonomi itu lagi berat. Gak cuma di Indonesia, negara-negara lain juga, luar biasa lah lebih beratnya. Kita aja tuh beruntung, bayangin vaksin Bapak Ibu, kita udah bisa divaksin duluan. Ya, negara-negara berkembang seperti bukan berkembang, yang ketinggalan Afrika gitu. Filipina aja setengah mati, Malaysia aja juga baru mulai. Itu nggak usah jauh-jauh ya, tetangga kita aja telat gitu. Indonesia sama Singapura tuh yang pertama udah memvaksin penduduknya dulu. Jadi bayangin, pengolahan dana luar biasa. Nah, tentunya ke depannya untuk narik investor, suku bunga kita akan makin rendah. Ya ini trennya. Cuman di Indonesia itu kan mengedukasi seperti ini berat. Nah makanya saya juga butuh bantuan teman-teman tuh untuk kasih tahu ke para nasabah dan calon nasabah. Ya memang suku bunga rendah, ya mau nggak mau return juga akan makin rendah. Di bank juga sekarang kita taruh deposito berapa sih? Paling 3 atau 4% ya. Kemarin saya tanya ke BCA gitu. Ya mau nggak mau kita harus
taruh mungkin bank yang buku 2 kalau mau return lebih atau buku 1. Tapi itu juga kan pakai deg-degan gitu ya, buku 2 wajar lah itu, ada resikonya juga. Nah, ya inilah yang harus bisa kita edukasi. Ditambah memang yang saya sayangkan tuh keadaan makroekonomi Indonesia. Contohnya harga rumah tuh mahal. Jujur aja, emang KPR tuh juga mahal. Bapak Kemal saya juga concern anak saya tuh mungkin bisa susah tuh beli rumah ke depannya. Jadi bisa-bisa kayak di Amerika dari kuliah aja udah mulai mortgage, udah mulai punya utang gitu. Emang itu yang the sad truth of the world gitu. Cuman ya Indonesia lagi menuju ke arah situ dan emang sifat manusia yang pengen bunganya tinggi, jadi ya beberapa butuhin sales juga, jadi beberapa yang melakukan kenekatan, bilang returnnya tinggi, tapi pada dasarnya gini teman-teman, boleh diedukasi tuh. Lihat aja suku bunga Bank Indonesia berapa. Itu adalah kita sebutnya tuh risk free rate. Jadi teman-teman investasi yang resikonya paling minim mana kan di Bank Indonesia. Ya, yaitu risk free rate. Kalau ada tetangga yang bisa nawarin 10 atau 11, bentuknya apapun itulah ya, ada yang bilang aman, ini fixed income apa. Tapi itu adalah spreadnya adalah tingkat resikonya. Gitu, itu cara ngukurnya teman-teman. Mau dibungkusnya dalam bentuk apapun itu ya, gitu. Karena saya tahu di luaran itu nggak cuman Bapak Ibu aja. Kasihan dana pensiun yang klien kita aja ya, klien saya, itu juga ada juga yang berinvestasi di yang kemarin-kemarin itu tuh yang akhirnya nggak dibayar 300 miliar, dana pensiun untuk karyawannya bisa nggak kebayar, itu kan kasihan tuh Bapak Ibu. Nah itu tuh kan ya oknum lah ya, plus sales, plus greedy, akhirnya ya kayak gitu Bapak Ibu. Ya inilah pentingnya kalau Bapak Ibu bisa mengedukasi para nasabah tuh, saya juga minta bantuannya sih Bapak Ibu. Ya inilah keadaan di Indonesia. Kenapa kita harus prudent, sabar gitu. Lanjut Mas Sarah dari pertanyaan Der Anton sama Dr. Samsul ya. Ya. Bagaimana sih Mas? Ya walaupun Mas Sarah juga tidak ada di lapangan sebagai agen kan ya, cuma kalau dari sisi Mas Ara sendiri dari Eastspring, bagaimana sih peran-peran kami ini di lapangan ya, menjelaskan dengan sangat simpel tanpa perlu kekhawatiran berlebihan kepada calon nasabah kita yang kalau saya ambil sama kamu nanti Eastspring jadi kayak itu lagi kayak gitu. Itu cara yang paling sederhana ya, terlepas Mas Sarah tadi udah jelasin sistemnya Aladdin itu yang luar biasa, saya tahu banget itu ya. Gimana sih Mas jelasinnya menurut Mas Ara? Thank you Mas Kemal. Tapi tenang, problem itu juga nggak cuma teman-teman di lapangan kok. Kalau saya bicara dengan emiten besar itu juga mereka juga semua deg-degan Bapak Ibu. Bayangin yang kemarin nggak bayar tuh bukan emiten kecil loh, itu emiten besar. Cuman memang mismanage aja gitu, ada oknum aja itu yang ya begitulah ya. Saya juga nggak berani komen. Nah mungkin teman-teman bisa jelaskan gini, bedanya kita dengan yang lain. Satu tadi saya makanya ceritain, kita itu dipercaya oleh mungkin saya boleh share satu aja ya. Slide jadi biar Bapak Ibu tahu. Sebentar, saya ada nggak ya? Maaf saya naik turun dulu. Aduh, saya nggak bawa. Oke, jadi gini. Yang pertama adalah mungkin Bapak Ibu bisa jelaskan, Eastspring itu dipercaya oleh beberapa emiten-emiten besar, tapi ya, itu kan memang nggak akan dipublish ya, karena itu sifatnya private. Kedua, Bapak Ibu bisa ceritain, Eastspring itu terdapat di bank-bank yang kerjasamanya juga udah mulai banyak loh, beberapa bank asing yang memiliki compliance-nya juga tinggi, seperti HSBC, kita juga ada, di mana lagi ya, kita tuh di Bank Commonwealth, terus kita ada lagi di BCA gitu, itu mungkin juga boleh tuh dijelasin. Dan kita juga bekerja sama dengan 9 e-channel untuk due diligence kita, dan nggak semua klien bisa kerja sama dengan kita juga karena kita memiliki due diligence yang tinggi gitu. Cuman nah ini saya juga bingung juga tuh ngejelasin, tapi kalau saya ngomong ke klien saya juga cerita sih, saya nggak bisa cerita detail, saya bilang ke klien, cuman kita dipercaya oleh yaitu salah satu pengelola dana haji terbesar, kita dipercaya oleh ini, oleh itu gitu. Mungkin Mas Kemal juga pernah dengarkan waktu itu saya juga ya. Gitu sih Mas, sorry. Ya, at least memang selalu ada ya Mas Ara ya, cuman bagaimana cara jelasin bahwa mereka nggak perlu khawatir karena ya kita punya tim di Eastspring yang udah pasti nggak akan kena lelah, bahkan mungkin bisa begadang ya Mas ya. Iya. Untuk dinamika investasi. Betul. Tapi setuju sama Mas Kemal, nggak akan gampang teman-teman untuk ngejelasin pengelolaan prudent itu tuh tidak gampang gitu. Di saat kayak gini baru mereka ngelihat. Sekarang kalau boleh dibuka Mas, dari 88 triliun itu dana nasabah prudensial berapa puluh triliun ya Mas? Ada sekitar 60 triliun
Untuk Oke. Prudential, sisanya itu dipercaya oleh third party kami. Third party kami ada yang dari asing, itu ada salah satu dana pensiun terbesar di luar negeri yang nitipin dananya ke kami juga. Kita juga ada beberapa institusi besar BUMN yang tadi saya sudah sebut-sebutin juga. Ada juga dana, kita juga mengelola dana bank loh by the way. Dana-dana treasury bank yang belum bisa diolah, belum bisa dikasih ke kredit, itu kita. Dan itu bank BUMN besar-besar. Yang Oh, depannya B itu. iya, gitu. iya. Berarti Ya, ada bank-bank BUMN yang mempercayakan ke Ispring. betul, Padahal betul. mereka sendiri kan kadang-kadang suka antara keluarga besar BUMN juga kan, Mas, biasanya Betul, itulah persaingan itu. puji Tuhannya Mas Kemal, kenapa kita masih bisa di nomor top tuh kepercayaannya tinggi sih dari klien-klien kita. Iya. Karena ya ini pengalaman pribadi aja, Mas. Beberapa kali kita pitching untuk individual atau corporate insurance tuh kalahnya karena itu perusahaan BUMN dan mereka ambilnya dari perusahaan BUMN juga. Betul, betul, Jadi kalau sampai BUMN banks itu percaya sama Ispring, berarti something special ada di Ispring ya, teman-teman ya. betul, betul. Oke. Nah, Mas Ara, ini iseng-iseng aja, jadi kepikiran ya, sambil lihat-lihat ada yang mau bertanya. Tuh katanya ada 4% di BCA tuh Mas sekarang, suku bunganya. 4% Tapi di BCA. uang yang ditaruh gede kayaknya, makanya ngasihnya gede. Oke. Nah, Mas Ara, ini kalau misalnya apa dalam produk prudensial yang dirilis itu kan pasti melibatkan Ispring ya Mas mestinya ya. Itu kolaborasinya dengan Prudential gimana sih Mas hingga akhirnya munculnya namanya Asia Pacific Equity Fund gitu. Itu prosesnya gimana sih kolaborasinya? Oke, ini pertanyaan yang bagus nih, luar biasa. Jadi itu saya sharing di satu ini aja ya, di slide sebentar ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa tahu cara berpikirnya kita. Oke, ini dia. Jadi sebelum saya sama Bu Novi kita ingin mengeluarkan suatu investasi, kita tuh melakukan namanya research. Jadi top down, kita lihat dulu sektor apa tuh yang sekarang kira-kira ke depannya lagi oke. Terus kita turunin ya ini, jadi ini secara garis besar makronya gimana, liquidity juga penting, peraturan regulasi itu kan juga di Indonesia mungkin teman-teman tahu selalu berubah ya, political dynamics ya. Ini ada yang kita mulai research dari sini, akhirnya turun ke bawah kita mau masuk ke emiten mana. Ya, ada juga yang bottom up. Kita lihat dulu emitennya nih mana aja sih yang kayaknya oke ke depannya ya, terus fundamentalnya juga gimana, balance sheet itu juga penting ya. Bahkan teman-teman ini FYI aja, kalau kita ingin melakukan suatu research dengan emiten kayak contohnya itulah Indofood, itu tuh kita ketemu sama Pak Antoni Salim langsung gitu. Jadi bayangin, jadi kenapa waktu itu kita juga sempat percaya gini sama Indofood, itu sih luar biasa sih idenya Pak Antoni Salim. Cuman ya memang harga sahamnya sekarang tuh apa ya, masih nggak kemana-mana juga. Tapi secara vision, secara balance sheet gitu, kayak mungkin teman-teman tahu kan kemana ada komentar tuh pabrik di Afrika, kenapa dia beli juga dengan harga mahal dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman lihat itu the next big thing mungkin untuk berinvestasi sebenarnya di Afrika loh teman-teman. Ya, jadi bayangin Prudential aja, panik aja kan ke Afrika gitu kan, untuk membuka bisnis gitu. Tapi bener arahnya mereka tuh ke sana tuh luar biasa. Cuman emang belum kelihatan aja gitu. Dan investor kita tuh banyak yang nggak sabar. Ya karena tadi lagi berbalik, investor kita tuh sekarang banyak yang retail Bapak Ibu. Jadi ya saya juga kadang agak sayangkan gitu. Ada yang cerita di TikTok gitu, ayo beli saham ini gitu rame-rame gitu. Kan mestinya yang boleh ngomong seperti ini udah punya license lah ya, yang udah punya pengalaman. Ini ada orang tiba-tiba di TikTok, kadang di WhatsApp grup arisan mama saya aja juga tiba-tiba nanya, Ara ini Antam apa ya gitu. Waduh. Aduh, Berarti Mas Ara udah saatnya ke TikTok, Mas. Bayangin Pak Kemal, oma-oma umur 70 satu WhatsApp grup nanyain apa itu Antam. Itu kan kadang ngejelasinnya kayak gimana gitu. Nah, teman, itulah animonya luar biasa. Nggak usah di Indonesia, di luar negeri juga GameStop, bayangin, digorengnya caranya seperti itu gitu loh. Jadi it's a whole new world. Jadi makanya ini tuh penting kita lakuin, sampai kenapa kok kita munculnya Asia atau Asia Pasifik. Kenapa kita cuma mau ke China, nggak ke Amerika. Ini semua nih prosesnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini sampai detail. Kalau kita juga buatin backtestingnya loh. Kalau di Amerika kita invest kayak apa nih, market risk, correlation risk, tracking error, liquidity, sampai dengan
seberapa cepat kita bisa melepas sahamnya. Ya itu yang kita nggak suka tuh kadang di Amerika. Kan kita bangun, mereka tidur. Ya, Ya, sebaliknya juga. Kalau misalnya Amerikanya ambruk, tiba-tiba kita lagi tidur gitu, kita nggak tahu kan mereka ambruk, nggak ada yang bisa ngelepasin dengan cepat, ya itu tuh. Jadi ya banyak gitu Pak Kemal. Jadi emang very thorough proses gitu. Kenapa kita keluar dengan story seperti ini sih investasinya. ya. Thank you Mas Ara. Ini Sama-sama. ada pertanyaan-pertanyaan saya seru nih ya, makin lama makin seru ya. Jadi mau tanya nih Mas Ara ya. Sekarang kan Prudential sendiri juga mengembangkan produk tradisional kan Mas Ara ya. Beberapa tradisional ya untuk life, untuk critical illness, even untuk health juga gitu. Kadang-kadang itu bisa berguna di lapangan pada saat orang itu nggak mau beli produk unit link gitu Mas Ara. Tapi saya yakin sebetulnya bukan hanya pengalaman, cuma sebetulnya unit link itu bukan hanya sekedar untuk mencari gain investasi kan kalau di produk asuransi, tapi fleksibilitas pastinya ya dalam hal-hal tertentu gitu. Mas Ara melihat sebetulnya ke depannya, ya terlepas ini keputusan pasti di market dan di Prudential ya. Sebenarnya seberapa jauh sih Mas continuity dari unit link produk ini ya ke depan ya Mas yang bisa terus survive dan panjang lagi ke depan gitu. Boleh Ya. nggak? Boleh dong. Ini sebenarnya good question sih Pak Kemal. Jadi banyak juga yang tanya unit link kenapa kok banyak nggak suka. Ya memang unfortunately gitu ya, unit link tuh kadang banyak oknumnya juga yang ngejanjiin return segini, Ya. totalnya nggak sesuai. Yang salah Sebenarnya bukan produknya ya Mas ya. iya, memang ini kejadian nggak di mana-mana, di semua lah yang saya lihat, di semua tempat bank, mau di asuransi manapun tuh it's the same problem gitu. Itu Jadi sampai bikin grup ribuan loh Mas. itu dia. Yang anti unit link ya ampun saya pikir sampai segitunya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara ini sebenarnya bagus loh untuk unit link itu untuk nasabah yang nggak sempat berinvestasi sama asuransi jiwa. Ini kan dijadiin satu tujuannya gitu. Jadi nggak usah pusing nasabahnya. Investasi pensiun ada, maaf manfaat meninggal kalau terjadi suatu ada beres gitu. Tujuannya kan disimplify gitu. Cuman memang ya karena banyak kejadian buruk dan apparently kejadian buruk itu nyebar beritanya tuh lebih kenceng gitu ya daripada yang berita baiknya, yang success story-nya gitu loh. Itu yang agak sedihnya gitu ya, mungkin kesehatan segala sebagai komplimen, tapi kalau Bapak Ibu tanya saya tuh, saya sebenarnya melihat dia bagus, suatu solusi untuk nasabah metropolitan yang konon waktunya kan karyawan semua kerja nggak bisa ngelihat gitu, financial planningnya juga aduh yang kadang manfaat meninggal ternyata kok ya misalnya direktur tapi kok cuma 500 juta gitu kan nggak sesuai gitu loh. Gitu Ya sih Pak itulah Kemal. Pak Ara, kadang-kadang kalau kita makan ke restoran tuh kita cuma lihat menu dan percaya aja dapurnya kerja untuk apa. Tapi kadang-kadang kalau beli produk kita tuh orang sampai mau nelanjangin kita sampai detail-detailnya, padahal nggak perlu juga, ada percaya aja lah sama Ispring sama Prudential ya nggak sih sebenarnya. Tapi itulah namanya konsumen, pasti tetap konsumen ya. Nah ini makasih ya tadi Pak Hans ya pertanyaannya. Nah ini juga balik, menurut saya ini penting ditanyain ya dari Pak Anton. Ini nih Pak Ara, ini yang pernah kita sounding juga nih tentang produk DPLK nih Pak Ara. Ya. Gimana nih Ispring sendiri ada produk-produk yang terkait dengan DPLK nggak sih? Dan hubungannya nanti apakah mungkin suatu saat bisa join venture sama Prudential juga? Oke, good questions. DPLK kalau nggak salah kata Pak Jens lagi dibuat dari sisi Prudential ya. Karena kan Spring izinnya manajer investasi. Kita nggak boleh tuh. Jadi manajer investasi izinnya hanya mengelola dana. Cuman kemarin kalau nggak salah udah tinggal dikit lagi kan ya udah ada seminar dan sebagainya. Kalau nggak salah ya Pak Kemal yang saya dengar ya. Sama Bu Lili Yunita tuh. Iya. Berarti mudah-mudahan akan ada ya? Ya, soon sih mestinya yang saya dengar. Iya. Oke. Mungkin ini saya mungkin buka langsung bicara aja buat teman-teman karena ini cepat banget nih di bawah Mas Ara pertanyaan-pertanyaannya ada yang terlalu detail juga takutnya nanti nggak keburu ya, cuman kalau ada yang merasa perlu boleh, kalau ada yang mau bertanya silakan loh teman-teman, silakan. Ya, ini saya juga baca Ispring bikin sosial media siap sedang kita kerjakan. Mau tanya Bang. Pak Kemal. Ya. Yongki Pak, boleh tanya? Ya silakan Ko Yongki. Pak Ara mau tanya dong, kan kita di nasabah Prudential tuh punya free fitur switching itu kan 5 kali tuh setahunnya. Nah, mungkin bisa bagi kami tips apa sih yang bisa mengoptimalkan buat nasabah supaya bisa kalau sekian persen kita bisa switching ke cash fund, sekian persen balikin lagi ke equity begitu. Mungkin bisa bagi tips Pak Ara. Thank you. Thank you Pak Yongki.
Yang pertama sih kalau kita ngomong secara textbook ya, secara textbook satu balik lagi ke risk profile gitu, agresif banget. Tapi itu kan textbook banget ya itu jawabannya ya. Jadi gini, kalau saya pribadi, Pak Yongki, itu kan kalau Bapak bicara asuransi kan pasti ada biaya tuh, cost of insurance-nya kalau nggak salah ya, ada cost of admin dan sebagainya. Ini jawaban saya pribadi ya. Dengan tingkat suku bunga yang makin mengecil, memang mau nggak mau tuh kita belinya ke equity, jujur aja. Ya karena yang nanti bisa nutupin itu cost-cost itu at the end of the day secara jangka panjang hanya equity. Ya cuman beliin equity itu memang kayak roller coaster kan Pak Yongki. Ada saatnya kok kayak kemarin COVID tahun lalu Maret turunnya tuh luar biasa gitu ya. Tapi yang beli Maret, yang ngelihat Maret sekarang itu senyumnya tuh lebarnya lebih dari Joker tuh lebarnya gitu. Nah ini nih cara mengedukasinya emang maaf aja Pak Yongki ya, kita sendiri tuh juga setengah mati. Bayangin emiten sebesar ini aja kadang tuh galau gitu loh. Kayak hatinya tuh kayak hati aduh apa ya, baper gitu loh. Itu kita juga bayangin loh itu CFO Pak emiten besar tuh masih suka baper Pak Yongki. Jadi ya kalau saya tanya pribadi balik lagi untuk long term kita ngomong unit link kan ya ini ya, long term dengan biaya kan biaya insurance juga umur makin itu kan juga makin naik. Ya saya rasa tuh memang equity is a perfect answer sih. Nah cuman edukasinya ini nih yang harus penting nih ke nasabah gitu. Oke, thank you Pak Ara. Siap, Pak Yongki. Oke. Halo, Ya. Pak Kemal, Ya. izin tanya. Pak Hans ya? Ya, Sip. ya. Mas Ara mau bertanya nih, menyambung tadi pertanyaan saya. Jadi sekarang ini literasi dari pemerintah sama bank swasta itu, sama bank BUMN tuh sering sekali gitu ya, dibahas juga di TV, juga di media sosial, sehingga banyak calon nasabah atau nasabah yang menengah ke atas, itu memilih keluar dari unit link, tapi untuk membeli retail investasi. Yang secara digital itu di handphone itu di perbankan mobile banking itu bisa mudah gitu, dan dengan nilai retail yang kecil, sehingga ada beberapa nasabah saya itu bergeser sehingga investasi sendiri. Juga dari informasi mengenai saham-saham. Jadi tadi Mas Ara juga sudah singgung bahwa banyak influencer saham itu muncul gitu. Termasuk beberapa, ya kalau kita lihat di medsos para agen asuransi juga banyak yang memberikan informasi tentang saham. Nah, kedepannya gimana untuk antisipasi bahwa pergerakan dari investasi ini sekarang dimudahkan secara digital untuk individu, tidak lagi secara korporasi, sehingga unit link nih ya kedepannya seperti apa gitu strateginya. Thank you. Oke, thank you Pak Hans. It's a very good questions. Tenang, itu problemnya Pak Hans juga problem kita di Spring kok juga. Jadi nasabah kita ya tadi saya ceritain, bayangin ini CFO emiten besar aja bisa galau gitu gara-gara influencer di TikTok gitu. Itu kan ya gitulah ya, kadang CFO-nya umurnya udah hampir 60, influencernya mungkin masih muda, jadi yang dilihat tuh bukan isinya tapi salah gitu ya, fisiknya mungkin bercanda Pak Hans. Oke, jadi gini, balik lagi, memang edukasi itu susah. Jangankan Pak Hans, saya sendiri aja di Spring, saya sendiri udah 15 tahun di dunia seperti ini aja, edukasi itu sampai sekarang tuh nggak bisa nonstop dan trust me susah. Kasus kayak yang kemarin itu nyimpen dana dapat apa tetap gitu returnnya fix gitu ya berapa persen tinggi itu aja tuh, padahal bayangin ini istilah Ponzi scheme itu udah dari puluhan tahun tuh udah ada dan keulang aja terus tetap dan nggak kapok-kapok gitu Pak Hans. Jadi ya satu, edukasi itu penting. Punya bedain antara nama unit link sama investasi itu juga penting. Main saham langsung, main reksadana langsung itu juga gak gampang loh. Naik kenceng, turunnya juga kenceng banget. Might as well kadang ya udah taruh aja unit link. Jadi kalau ada apa-apa meninggal juga ada sisi positif. Nah ini nih cara ngebedain pot-pot dana untuk mana investasi, mana proteksi itu kadang masih belum ketemu di nasabah-nasabah kita. Nah memang jujur Pak Hans nggak mudah. Saya juga udah di beberapa tempat itu juga kita melakukan edukasi ke nasabah private bank juga Pak Hans, sama. Saya juga sempat di sana. Kadang ngelihat apa ya, kemarin tuh BRIS tuh kalau melihat saham naik tinggi, ayo keluarin dulu beli di BRIS. Terus BRIS-nya sekarang auto reject bawah, manyun sendiri. Nah itu tuh kadang tuh ya gitulah Pak. Jadi ya tenang aja, we are in this together. Kita juga sama-sama melakukan edukasi. Pentingnya tuh punya pot tuh tujuannya tuh beda-beda gitu loh. Gitu Pak Hans kalau boleh bantu.
jawab. Saya sempat tahun lalu sebelum COVID ya, berarti 2019 itu pernah ikut FGD bersama OJK ya tentang literasi ya. Jadi memang ternyata literasi yang paling tinggi itu perbankan. Terus yang kedua asuransi, baru investasi, baru dana pensiun. Jadi memang ya asuransi dan investasi mungkin ya temenan Mas, memang literasi itu memang yang masih ya belum masih terus mengejar ke arah inklusivitasnya ya. Karena kadang-kadang kita lihat orang jago investasi tapi itu cuma berapa persen dari penduduk produktif di Indonesia mungkin ya. Jadi kelihatannya aja kayaknya orang udah melek investasi, tapi pada kenyataannya menurut riset dari OJK itu even masih ketinggalan dari asuransi, Mas. Jadi sebenarnya ya Betul. perjuangan kita ya bisa ya mungkin ya Prudential dengan eSpring ini jadi ya dalam battle yang sama ya untuk literasi ini ya. Oh iya, Betul banget, dari Pak Kemal. ya ini dari Ibu Fauzili ya, sorry kalau misalnya Ibu atau Bapak ya. Pak Ara mau nanya, kalau di Prudential kita selalu ngomong kan kita punya RBC ya yang berubah setiap tahun ya masih aman lah ya dari 120%. Kalau di manajer investasi ke eSpring itu apa ukurannya Mas ya? Kayak RBC-nya tuh apa ya? Oke, good questions. Manajer investasi kita nggak punya RBC, tapi biasanya tuh kita diukurnya satu tingkat dana kelolaan, karena itu menggambarkan bagaimana nasabah bisa percaya sama kita. Jadi gambarannya aja, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di websitenya eSpring, kita baru ada tahun 2011, kita sekarang dana kelolaannya hampir 90 triliun. Top 10 kita itu udah ada sejak zaman saya masih kecil gitu, jadi itu mereka udah puluhan tahun di Indonesia. Kita bisa nyusul itu sebagai suatu kebanggaan tersendiri sih. Itu satu, jumlah dana kelolaan yang Bapak Ibu bisa lihat. Kedua, biasanya tuh kita lihat dari pengelolaannya sudah berapa lama fund-nya gitu. Kalau fund-nya lama, itu ada dana kelolaannya juga cukup sehat, itu juga sebagai satu sebagai satu boleh consideration lah untuk nasabah. Kalau asuransi kan memang harus ada risk based capital. Kenapa? Karena amit-amit kalau bangkrut kan harus klaim bisa semua dibayarkan. Sedangkan kalau kita dana nasabah kan ditaruh di bank custodian, nggak di kita. Gitu. Jadi kalau amit-amit terjadi suatu sama eSpring itu bank custodian yang bayarin ke nasabah-nasabah kita. Mungkin dari chat ya, Pak Ara ada yang tanya dari Ibu Siska. Ngomong-ngomong, ini tentang program investasi yang ada bundlingnya dengan life insurance. Ini rasanya mungkin pemain lain ya. Mereka janjiin return bunga fix 6,5% dan bisa diambil tiap 3 bulan. Ini kan juga hal-hal yang risky juga di zaman kayak gini ya Mas, tapi masih ada yang berani nih. Bu Siska nanya, dan saya juga pengen tahu ya, buat teman-teman juga pengen tahu gimana mereka bisa ngelolanya tuh Mas, bisa jamin return kayak gitu. Jangan kan Bu Siska, kadang saya juga pengen tahu itu ngelolanya kemana. Kalau boleh belajar bareng ya Mas. Gini, kasarannya kita logika aja ya Bapak Ibu ya. Taruh deposito kan, jadi kalau kita mengelola dana nasabah ya, kita taruh deposito ya paling nggak, misalnya nih Bapak Ibu ya dipercaya ini 100M, gimana biar bisa bayarin 6,5, pasti harus diputerin ke aset-aset yang menghasilkan lebih dari 6,5 itu kan ya. Dan apalagi bayangin tiap 3 bulan harus dibayarin, jadi harus punya ada cash yang harus dikesampingkan. Jadi target plus kan bayar gaji dan sebagainya. Jadi kasar-kasarannya ya harus bisa diputerin yang tingkatnya 10%. Nah itu dia, di mana kita bisa puterin dengan jaminan tiap tahun itu 10% akan dikasih ke kita gitu. Ya sebenarnya nggak ada. Itu dia, jadi ya pasti akan diputerin ke aset beresiko, ya cuman mereka akan gimana cara punnya itu kalau terjadi ada pembayaran apa yang mereka bayarin, ya kadang tuh ya kapitalnya kegerus ya, which is quite risky gitu. Nah ini mungkin boleh diceritain tuh ke para nasabah gitu. Cuman unfortunately nasabah kita demennya kayak gitu sih, kadang saya juga sampai bingung Pak. Seneng yang apa ya, seneng yang serem-serem ya Mas. Iya. Mas Ara mungkin satu dari saya, dan lalu saya kasih kesempatan satu kalau yang mau unmute ya, habis itu saya serahkan ke Darputra ya. Mungkin satu Mas Ara, apa sih yang mungkin Mas Ara bisa titipkan ke kami ini di saat di lapangan itu, mungkin titipan terkait dengan literasi investasi ya Mas ya. Kalau literasi asuransi rasanya udah PR kita lah di agency ya. Tapi khususnya Mas Ara ingin pesan ke kita apa sih Mas di lapangan dalam menjelaskan investment di insurance ini, kalau boleh Mas. Oke, thank you Pak Kemal. Yang pasti sih teman-teman jangan nyerah.
saya sendiri juga saya sendiri juga menjelaskan literasi ke emiten-emiten besar juga nggak seindah itu, sama kayak teman-teman juga, karena kan ujung-ujungnya ketemu manusia juga gitu ya. Jadi jangan menyerah. Memang banyak tantangannya itu di lapangan ya. Kalau kita mau yang melakukan sesuatu yang benar gitu ya, saya percaya itu tidak akan gampang gitu. Cuman nanti hasilnya pasti akan indah, teman-teman. Ya kayak seperti sekarang ini, akhirnya beberapa emiten datang ke saya gitu. Percayalah, nggak semua itu melulu mengenai target, mengenai numbers gitu ya. Tapi kalau kita bisa men-sharing sesuatu yang positif, walaupun awalnya mungkin nggak percaya ya, tapi mungkin ya setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada yang 10 tahun itu klien baru balik ke Spring, baru bilang gitu, iya ya, you're right guys. Jadi ya udah gitu. Tapi setelah klien mengalami kerugian, nah itu memang nggak gampang. Cuman ya titip pesan saya, jangan nyerah teman-teman, we are together kok. Kita di Spring juga mengalami hal yang sama kok teman-teman. Jadi jangan menyerah, terus kita edukasi nasabah dengan hal-hal yang benar aja. Iya, iya. Kalau di investment tuh nasabahnya udah keburu kerugian, Mas ya. Kalau di kami nasabahnya udah keburu sakit kritis, Mas, nggak bisa buka lagi. Oke, baik. Mungkin satu kesempatan yang mau unmute sambil mungkin Mas Ara istirahat dulu. Kayaknya nggak berhenti di kayak senapan mesin ya, Mas ya. Nggak apa-apa, kalau luar biasa nih. Satu lagi, teman-teman. Ada yang mau saya pakai Mal, boleh? Putra? Oh, oke. Wah, MC kita nih, berarti udah pertanda habis ini harus diambil alih sama Putra. Silakan. Mas Ara, thank you penjelasannya, tapi boleh nanya sedikit Mas, simpel gitu ya. Perumpamaannya dari kelolaan dana nasabah itu gimana sih Mas? Dari kan kalau kita beli saham, kita beli lembar sahamnya, kita punya lot ya Mas ya. Nah, kalau di unit link ini, boleh gambaran simpel aja Mas, kan eSpring mungkin terima dana dari Prudential, lalu berubah menjadi harga satu per unit itu kayak gimana sih Mas simpelnya? Karena kita juga belum kebayang sih gitu. Mungkin yang digunakan adalah satuan unit link gitu ya kalau di Prudential gitu ya. Tapi kalau kita di luaran saham kan kita lot gitu ya, lembar saham kayak gitu. Boleh sih Mas gambarannya? Oke, thank you Pak Putra. Sorry Mas Ara, saya selak sebentar aja. Ini juga pertanyaan yang sama. Saya lewat ya. Ini soalnya yang nanya profesor nih ya, dari Prof. Kim Heng ya. Dana nasabah yang masuk ke eSpring dari Polis Prudential tuh kayak apa? Istilahnya mirip-mirip lah. Ya, silakan Mas Ara. Oke, ya. Saya jelasin singkat aja ya. Kalau detail pakai sistem mungkin bisa besok kali kita kenal ya. Jadi secara singkat aja. Jadi reksadana saham ya, bukannya fixed income. Saya secara garis besar. Jadi kan dana-dana itu di satu fund unit link itu kan sama aja kayak reksadana saham. Cara kita beliin itu udah ada emitennya siapa aja. Yang pasti satu, kita akan melihat di fund itu udah kepentok masing-masing emiten 10% nggak? Gitu. Karena itu ada limitasinya. Kita nggak boleh exposure-nya terlalu besar ke satu emiten. Nggak boleh terlalu kecil juga gitu ke satu emiten. Jadi itu kita punya limitasi. Jadi dana yang ada, kita taruh dulu biasanya di tabungan. Nggak langsung dibeliin. Dibeliin juga ada momentumnya. Jadi kita lihat mungkin lagi harga koreksi, mereka lagi melakukan right issues, dan sebagainya. Itu baru dana itu dibelikan. Ya, makanya kalau kadang di fund fetch itu kan ada porsi cash-nya berapa gitu, porsi yang sudah ditaruh di saham berapa. Nah itu juga harus kita maintain Pak Putra. Jadi nggak bisa 100% semuanya saham. Nah gimana kalau nasabah terjadi redemption atau nggak ingin melakukan pembayaran klaim, itu kan harus ada dananya yang ready. Jadi gitu kasarannya. Tapi ujung-ujungnya sama sebenarnya, dibeliin dalam bentuk lembar saham, dapat berapa gitu. Cuman ya kita sekali beli ya ngomong, karena kita tuh equity tuh ngelola kurang lebih tuh satu eSpring 40 triliun kali. Jadi karena kalau kita ngomong kan sekali muter itu kan ratusan M gitu. Jadi harga juga bisa dapat spesial dan sebagainya gitu. Gitu sih. Ya sama, sebenarnya sama, mirip. Cuman size-nya lebih besar dan lebih ngejelimet. Makanya itu penting tuh kita nggak melakukan manual yang tadi saya ceritain. Kita punya sistem Aladdin tuh mahal tuh. Kita pakai itu alatnya itu semua hasil dari BlackRock. BlackRock adalah salah satu investment manager terbesar di dunia kan. Bahkan tuh BlackRock tuh mengelola cadangan devisa kita juga loh. Kenapa sekarang bisa bagus? Mereka juga ngasih advice ke Gubernur Sentral Bank Indonesia kita, Menteri Keuangan, kenapa kita jadi bagus gitu. Nah, Nah, makanya sistem itu kita pakai, kita contoh, dan itu luar biasa hasilnya sekarang. Gitu sih kurang lebih. Oke, makasih Pak Ara. Ya. Ini ngomong-ngomong, Aladdin bukan yang sistemnya digosok kan ya, keluar jinnya ya? Beda itu jin. Oke, kita kembalikan ke Putra. Sekali lagi terima kasih Pak Ara ya atas diskusi menarik pagi ini.
rasanya pengen terus nanya-nanya ya, tapi mudah-mudahan buat teman-teman semuanya bermanfaat. Kita kembalikan ke MC kita hari ini, Putra. Dari Oke, sip. Thank you Mas Ara ya sama Pak Kemal. Jadi insightful banget ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu ya wawasan tentang pengelolaan dana ya yang itu bisa kita sampaikan kepada nasabah ya untuk menambah kepercayaannya tadi ya. Kan ada beberapa poin-poinnya penting tuh. Mungkin teman-teman bisa catat seperti apa pengelolaan dananya dan kita prudence banget ya. Itu salut tadi ya. Salah satu poinnya kita nggak dipanggil. Aku juga belum tahu itu dipanggil kenapa ya kayak gitu. Oke, tapi itu jadi salah satu bukti bahwa kita memang trusted banget ya teman-teman ya. Nah, kita sekarang udah di posisi 2, tinggal nyalip satu lagi. Kita akan menjadi pengelola dana terbesar ya teman-teman. Nah, itu jadi salah satu jual juga ya, salah satu nilai jual lah kita ke nasabah ya. Oke, teman-teman. Kita lanjut ya, kita masuk ke closing. Sebenarnya thank you dulu Pak untuk Pak Kemal udah jadi bersedia moderator hari ini ya. Sama-sama. Kita lanjut ke closing ya, teman-teman. Ada penutup dari Pak Herman. Silakan Pak Herman. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Salam dahsyat luar biasa. Pagi, Pak. Pagi Pak Herman. Pagi. Thank you buat Putra yang udah nge-MC nih. Thank you buat Kemal yang udah jadi moderator pada pagi hari ini. Thank you juga buat Bro Abraham Ara ya yang sudah kasih insight investasi luar biasa ya kepada kita semua untuk memperkaya knowledge kita ya. Teman-teman kalau bicara tentang asuransi baik tradisional maupun unit link, kita nggak bisa terlepas dari investasi teman-teman. Sekalipun tradisional pasti di ujung-ujungnya ada unsur investasinya, tinggal jenis investasinya apa teman-teman ya. Nah hari ini kan kita sudah dengerin paparan dari Pak Ara ya mengenai siapa sih Spring Investment ya. Karena ini penting banget buat kita sebagai pebisnis di Prudential ya di One Vision khususnya untuk bisa kenal lebih baik lagi siapa partner kita teman-teman ya. Karena waktu kita ngobrol sama prospek, kita ngobrol sama calon agent gitu ya, kita harus bisa mentransfer apa yang kita percayai